tadi kita banyak mendapatkan pencerahan berkaitan dengan topik mendidik itu dakwah itu mendidik, bukan membidik ya. Ada satu poin yang tadi beliau sampaikan, mungkin akan berlanjut dengan poin-poin berikutnya, yaitu dakwah itu dimulai dari keteladanan. Dan tadi juga disinggung sedikit berkaitan dengan dakwah Nabi di Madinah. Nah, Ustaz mungkin melanjutkan yang terpotong tadi, Ustaz. Tafadhal. Jadi Rasulullah yang pertama dilakukan di Madinah, ya, itu di samping mendirikan masjid, itu mempersaudarakan. Betul, ya. Bagaimana kita katakan tadi, ya, Umar bin Khattab di sana mempersaudarakan dengan Itban bin Al-Kharaj ya, dan sebagainya. Kemudian juga Hamzah dengan Zaid bin Arisah dan sebagainya. Jadi Rasulullah mempersaudarakan, dan pada saat itu bahkan bisa saling mewarisi. Pada awalnya. Baru kemudian turun ayat khusus yang menjelaskan tentang warisan dalam hal senasab. Karena saudara angkat seperti itu. Betul sekali ya. Nah, padahal di Madinah saat itu masyarakatnya sangat luar biasa, konflik berkepanjangan. Dan agama di Madinah saat itu, suku asli itu menyembah kekuatan-kekuatan alam, matahari, bulan dan sebagainya. Di samping ada orang Yahudi, ada 3 bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Kemudian ada 2 suku yang saling berperang. Dan orang Yahudi juga saling blok-blok. Ada yang mendukung suku Aus, suku Khazraj. Tercatat ada sekitar 12 kali peperangan. Tapi kemudian Nabi bisa mempersatukan. Bagaimana cara Nabi mempersatukan? Ada yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah. Rasulullah, Masya Allah, di samping sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, Rasulullah mempersatukan, sehingga terbentuklah satu generasi yang sangat luar biasa, sampai Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi. Padahal berlatar belakang dari berbagai macam keadaan manusia. Betul. Tapi Rasulullah dengan caranya berdakwah itu berhasil merontokkan seluruh unsur jahiliyah. Berganti dengan pribadi baru menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi. Masya Allah. Khairun nasi qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik generasi adalah generasi. Nah, kita seharusnya dalam berdakwah kita contoh. Padahal di Aceh ini konflik tidak terlalu besar. Betul. Dibandingkan dengan masa Rasulullah berdakwah. Betul. Ya. Oleh karenanya kita tinggalkan cara-cara kita membidik, mengklaim hanya ini satu-satunya kelompok yang benar, yang lain salah. Allah juga tidak suka kita selalu mengklaim. Kita perlu tabayun. Iya, betul sekali. Perlu menjelaskan, klarifikasi. Iya, betul. Misalnya contoh ya. Misalnya kita katakan bahwa golongan yang selamat itu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu betul. Betul ya. Cuman makna Ahlussunnah wal Jamaah itu harus kita perjelas secara sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Ahlussunnah kan siapapun yang mengikuti sunnah. Betul. Siapapun dia. Iya. Ya. Siapapun yang komitmen mengikuti sunnah, apakah Muhammadiyah, NU, siapapun manusia yang ada di muka bumi ini, dia beragama Islam, yang mengikuti sunnah, dia Ahlussunnah. Betul. Sementara wal jamaah artinya seluruh orang-orang yang mengikuti sunnah walaupun tinggal di gunung sendiri, itu termasuk jamaatul muslimin. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud begini, al jamaatu ma wafaqal haq wa in kunta wahdaka. Kata Ibnu Mas'ud, al jamaah itu adalah ma wafaqal haq, siapa saja yang komitmen dengan kebenaran, wa in kunta wahdaka, walaupun kamu seorang diri. Jadi jamaah itu bukan kelompok-kelompok tertentu. Kalau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah kita pahami seperti ini, kita semuanya saling bersaudara. Kalau ada kesesatan, kita dekati dengan ilmu, dengan pembinaan, dengan tazkiyah. Jangan kita pilih kamu sesat, kita udah dia sesat, kita usir dia, kita pukul dia. Itu betul. Itu akan membuat betul. Ya, pandangan orang-orang non-Islam kepada Islam itu jelek. Allah, Islam kurang tasamuh dan sebagainya. Begitu kira-kira, Ustaz. Baik, subhanallah, luar biasa sekali ya para pemirsa yang Allah. Ternyata memang dakwah itu menyejukkan sekaligus menghangatkan gitu ya. Tapi jangan juga menjadi memanaskan.
Jadi memang dakwah itu mendidik ya. Tadi saya sudah sempat sampaikan juga ungkapan dari seorang pendidik nasional ya, meskipun memang ada sedikit perbedaan antara pendidikan dan dakwah, tadi juga sempat disinggung ya. Jadi kata Ki Hadir Dewantara, ingarso sultulodo, ya kan? Di depan jadi teladan gitu kan. Kemudian in manio mangun karso, ya, di tengah-tengah itu membangkitkan kemauan atau niat, dan di belakang kemudian mendorong atau memotivasi. Jadi kalau 3 hal ini dilakukan oleh kita sebagai dai, sebagai pendakwah, maka kita akan benar-benar bisa membawa perubahan ya, membawa perubahan untuk masyarakat kita. Dan saya juga sempat membaca dari sebuah buku tulisan dari seorang dai dari Mesir ya. Beliau menulis, beliau bernama Jum'ah Amin Abdul Aziz ya, dalam Fiqhud Da'wah. Beliau menyebutkan di sana ada 10 kriteria dari seorang dai. Yang tadi juga sempat disinggung oleh Ustaz, satu kriteria itu yaitu yang pertama al-qudwah qabla da'wah, ya kan, memberikan teladan sebelum berdakwah. Kemudian ada item berikutnya at-ta'lif qabla ta'rif, ya, melembutkan, mempersatukan atau melembutkan hati seorang sebelum mengenalkan materi dakwah kepadanya. Nah, dari poin tadi juga sempat disinggung. Kemudian poin berikutnya adalah ini ada apa namanya, at-tafhim la talqin, memberikan pemahaman bukan mendikti atau mendoktrin. Nah, mungkin Ustaz membidik seperti itu ya. Mungkin Ustaz memberikan penekanan berkaitan dengan at-tafhim la talqin itu. Iya. Banyak orang dia respon terhadap sesuatu yang berbau keagamaan. Oke. Secara berlebihan. Ternyata karena dia belum paham. Tapi semangat Islamnya tinggi. Jadi orang kalau semata-mata kita bangkitkan semangatnya, apalagi dengan cara-cara mendidik dan doktrin, kemudian kita arahkan kepada pemahaman tertentu, maka jadi dia radikal, jadi teroris dan sebagainya. Oleh karenanya kita yang penting dalam berdakwah itu adalah bagaimana kan berusaha membahagiakan orang dunia dan di akhirat. Betul. Artinya dia di dunia bahagia, di akhirat juga masuk surga. Ya. Oleh karenanya kita berusaha memahamkan seseorang terhadap ajaran Islam yang sebenarnya, sambil kita berusaha agar dia bisa mengamalkan, dan kemudian dia berusaha untuk membersihkan hatinya dengan apa yang sudah diamalkan tersebut. Ya, karena kalau kita lihat banyak sekali orang-orang kadang-kadang dalam berdakwah itu kurang memperhatikan aspek, hanya lebih mementingkan ilmu, kemudian cara menyampaikan doktrin, sehingga orang tertanam fanatisme yang sangat keras, bahkan cenderung kepada buta. Kalau ini yang terjadi, maka dia akan timbul kesombongan dalam beragama. Ini yang paling berbahaya, Ustaz. Dalam perilaku sosial itu barangkali mudah. Tapi kalau terjadi kesombongan dalam masalah agama, ini yang paling berat. Dan sombong itu apa kata Rasulullah? Al-kibru batarul haq wa khamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi orang kalau sudah sombong dalam masalah agama, tidak mau menerima kebenaran orang lain, tidak mau menerima argumentasi dari orang lain, dan menganggap remeh orang lain tersebut. Itu dia nggak berilmu, itu dia nggak ini, dia akan ini macam-macam. Itu akan menghambat dakwah itu sendiri. Ada satu firman Allah begini, Ustaz. Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Betul. Wa man a'rada an dzikri, Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang sempit di dunia ini. Wa nasyuhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. At-Taha ayat 120. Nah, kalau kita lihat ayat ini, di antaranya kita di Aceh ini sempit hidup. Sempit artinya apa? Konflik selalu, nggak tenang, nggak nyaman, beribadah nggak nyaman. Kenapa? Karena kita melupakan peringatan Allah bahwa Allah menyuruh umat Islam bersatu,
menyuruh umat Islam bersaudara. Kita melupakan peringatan Nabi bahwa Nabi menyuruh kita untuk bersaudara. Betul. Nabi mengatakan la tahasadu, jangan kalian saling dengki. Ya. Wala taqata'u, jangan suka memutuskan tali silaturahim. Betul. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wa kunu ibadillah ikhwana. Jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini kan peringatan Nabi kita. Peringatan Allah juga melalui lisan Nabi. Tapi kita acuhkan. Sehingga yang terjadi, kita sempit hidup kita. Gak ada keberkahan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'asyatan. Apabila melupakan peringatanku, kata Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Oleh karenanya, jika kita mengharapkan Aceh ini kembali damai, kembali mendapatkan keberkahan dari Allah, maka marilah kita kembali bersaudara. Ada sedikit perbedaan, kita selesaikan dengan cara yang baik. Ya. Kita belajar kembali. Kita tidak ada di antara kita yang sempurna. Semuanya kita mesti harus saling belajar. Demikian dia. Baik, subhanallah. Ya, luar biasa ya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konsep tadi ma'isyatan dhanka ya, kehidupan yang sempit. Ini ada juga lawan dari ma'isyatan dhanka. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut hayatan thayyibah. Kehidupan yang thayyib, yang baik. Tapi memang bahasa thayyib ini terkadang kebanyakan kita sudah memplesetkan kan kepada yang tidak baik. Misalnya Bang Thayyib misalnya kan. Padahal Bang Thayyib itu kan bagus, abang yang baik ya. Tapi kesannya negatif karena 2 kali puasa, 2 kali lebaran tidak pulang-pulang, sepucuk surat pun tak datang. Jadi Ustaz melihat konsep thayyib ini bagaimana? Lawan dari yang dhanka tadi Ustaz. Konsep thayyib dalam Islam itu bagaimana Ustaz? Jadi kalau kita lihat ayat tadi, ma'isyatan dhanka itu kemudian dikaitkan dengan Hayatan thayyibah. kebalikannya. Okey. Kehidupan yang baik. Okey. Kemudian dikaitkan lagi dengan Bang Thayyib. Bang Thayyib. Ya, ya. Ya, kalau kita hidup dalam kata Allah, Ya. kalau kita hidup serba baik, bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan kita hidup dalam halalan thayyiban. Oh, ya. Meskipun konteks ayat ini terkait dengan soal makanan, Ya. tapi itu artinya ya kita berusaha untuk hidup menjadi baik di dunia ini. Baik itu artinya ya yang baik menurut Allah dan Rasulnya, ya, bukan baik menurut hati dan perasaan kita. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Betul. sehingga kebaikan itu berasal dari Tuhan dan kita menjadi orang yang beragama. Ya. Baik itu sangat terkait dengan hak Mm-mm. dan kebenaran. Artinya sesuatu yang tidak baik itu pasti tidak benar. Kemudian baik itu juga terkait dengan halal dan haram. Ya. Untuk menciptakan kondisi yang baik dalam kehidupan kita, maka kita melihat ya bagaimana Nabi berusaha agar menciptakan kondisi agar kita hidup menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Artinya kita bertanggung jawab sesuai dengan potensi kita masing-masing. Misalnya ya kalau dihubungkan dengan Bang Thayyib tadi, seorang suami. Seharusnya kalau kita melihat sabda Nabi, seorang suami itu tugasnya apa? Dia melindungi keluarganya. Kata Rasulullah ya, tut'imuha idza ta'anta, makan istrimu ketika kamu makan. Wa taksuha idza tasaita, beri pakaian istrimu dan keluargamu ketika kamu makan dan sebagainya. Wala tadbil wajha. Wala tadbil wajha, jangan kamu pukul muka istrimu. Hari ini hobi kita mukul istri, mukul muka istri. Makanya kehidupan tidak menjadi baik. Ya. Kemudian kita mencari rezeki yang halal, ya, bukan yang haram. Jadi sehingga doa-doa kita pun terkabul oleh Allah. Karena di antara sebab doa tidak terkabul kan kita sering berdoa agar mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi kadang-kadang doa kita terdoa karena makanan kita tidak kita jaga. Sering sekali yang jadi masalah di sedikit saat kita bahas Ustaz. Ya, baik. Dengan tema kita ini bahwa kita kadang-kadang ketika kita berdakwah tidak begitu rinci kita jelaskan. Oke. Contoh misalnya kita menyebutkan soal khamar. Ya. Terus ada yang tanya, Ustaz bagaimana dengan hukum
biji ganja yang dijadikan bumbu gitu, Masak lagi. masak gitu. Nah sebenarnya kalau kita jawab secara rinci itu sudah tuntas. Bukankah Nabi telah bersabda bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu Khamar. termasuk kategori khamar. Dan setiap khamar itu hukumnya haram. Nah khamar kalau begitu di masa Rasulullah adalah bukan sekedar merek tapi sifat. Apapun sifat yang memabukkan, apakah itu makanan atau minuman, masuk kategori khamar. Terus kemudian bagaimana kalau nggak mabuk? Ya. Gitu. Nah juga Nabi telah menyebutkan secara rinci. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikit juga dia haram. Nah kalau ini kita pahami, ternyata Islam itu memang benar-benar bersih. Kata bayana rusydu Minal ghai. Ya. Sungguh telah jelas jalan yang petunjuk, jalan ke surga dan jalan-jalan yang sesat. Kalau begini cara kita berdakwah, maka tidak terjadi yang namanya percampuran antara hak dengan yang batil. Tidak terjadi syubhat. Juga ketika menjelaskan jalan ke surga, itu jelas terang benderang, tidak terjadi kekaburan. Sekarang orang yang bingung, jalan yang benar itu mana sih? Kelompok ini mengatakan dia yang paling benar, kelompok itu dia yang paling benar. Jadi ini juga akhirnya cenderung ke arah saling bidik membidik. Akhirnya ya sudah, saya bersandar sajalah, saya ikut guru saya sajalah, yang lain juga guru. Akhirnya umat tidak menemukan pencerahan, tidak terdidik untuk benar-benar memahami mana jalan ke surga itu. Kira-kira seperti itu. Baik, subhanallah. Para pemirsa yang pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang bukan membidik ya. Intinya memang itu dakwah itu mendidik bukan membidik. Ya, memang kalau kita lihat mungkin padanan dari dakwah ada juga bahasa-bahasa lain yang juga populer di masyarakat, misalnya tabligh. Ya kan? Itu apa bedanya dengan dakwah? Ada bedanya nggak tabligh dengan dakwah itu? Iya. Kalau dakwah ini lebih umum ya. Makanya dikatakan ilmu dakwah. Iya. Kalau tabligh itu ada definisi-definisi. Ya namanya definisi itu kan pandangan orang, pandangan ahli. Jadi antara ahli itu juga ada yang berbeda. Kalau tabligh itu dianggap hanya sekedar menyampaikan. Oke. Tapi sebenarnya dalam tabligh juga ada tanggung jawab untuk mendidik. Ada juga yang menyamakan tabligh, dakwah itu sama. Oh gitu. Iya. Itu hanya ada yang mengatakan itu hanya persoalan bahasa istilah saja. Tapi kalau kita ingin pisahkan, ya, dakwah itu lebih luas. Dan seorang dokter itu bisa saja berdakwah. Seorang guru bisa saja berdakwah kepada murid-muridnya. Seorang insinyur bisa berdakwah kepada para buruh, seorang pimpinan di kantor bisa berdakwah. Itu dakwah. Tapi kalau tabligh itu lebih kepada ya seperti ya misalnya Ustadz Somad misalnya atau Ustadz Hasanul Fajri kadang-kadang ketika tampil di mimbar. Tapi kebanyakan di masyarakat justru yang populer dakwah itu yang begitu. Tabligh itu lebih kepada penyampaian. Meskipun dalam tabligh itu juga ada tanggung jawab. Dalam membina. Sedikit lagi Ustaz, kita lihat sekarang kan banyak sekali kan tabligh yang terjadi, yang dilakukan, yang terjadi di mana masyarakat kita. Sering sekali ada tabligh akhbar, kemudian macam-macam dakwah. Tapi umat yang terbina itu sedikit. Karena apa? Hanya Iya, betul. Pencerahannya pulang. Iya. Ya kan? Nggak ada follow up-nya. Diundang. Betul. Misalnya katakanlah saya diundang ceramah, habis ceramah diundang. Kadang-kadang dikasih amplop. Nggak kita terima, nggak enak. Kalau kita terima nanti terkesan seolah-olah kita sudah menjual ayat Allah. Macam itu lebih kepada tabligh. Tapi kalau dakwah itu lebih luas, ya sesuai dengan potensinya masing-masing. Makanya ada yang mendiskusikan bahwa dakwah itu wajib menurut kemampuannya. Tapi kalau tabligh itu sudah wajib kifayah, fardu kifayah, karena tidak semua orang bisa berani untuk tampil di podium misalnya. Tapi kalau dakwah lebih luas itu berkewajiban seorang guru berkewajiban untuk membina anak-anak didiknya. Betul. Orang tua berkewajiban untuk membina anak-anaknya. Kira-kira seperti itu. Ya baik, di masyarakat itu kan ada berapa komponen keanggotaan, ada yang balita, misalnya. Ada remaja, ada lansia. Itu kita melihat kebanyakan hari ini dakwah itu lebih mungkin lebih terpengaruh orang-orang
lansia mungkin ya. Artinya setelah mendengar dakwah mereka mungkin lebih banyak ke masjid, tapi justru yang remaja mungkin jarang ke masjid dan seterusnya. Baik, tapi kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini.